Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Sehat semua? Semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Albert. Hadir. Kemudian ada 2 orang berarti yang tidak hadir. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kami itu cepat sehat sehingga besok dia bisa sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar agar mendapatkan rahmat dari Allah, ya, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Ya, silakan ketua kelas mimpin pembacaan doa. Atika, silakan Atika. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
Baik. Sebelum kita belajar lebih lanjut supaya lebih semangat ya, supaya kamu siap fokus untuk belajar, kita nyanyi dulu ya. Silakan semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Indonesia ini sangat kaya. Lalu apa kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan kebutuhan? Ya, karena Indonesia sangat kaya, maka semua apa yang dibutuhkan ya oleh bangsa Indonesia hampir semuanya itu bisa dipenuhi di Indonesia. Ya. Baik. Sekarang kita mulai saja. Silakan terbaca ya di layar. Jadi materi kita hari ini tentang kebutuhan manusia dan skala prioritas. Nah, adapun tujuan pembelajaran atau apa yang kamu harus dapat setelah pembelajaran ini adalah, coba diperhatikan semua. Yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang keempat, kalian diharapkan nantinya dapat membuat peta pikiran, ya, peta pikiran atau peta konsep mengenai jenis-jenis kebutuhan. Nah, yang terakhir, ya, kalian ibu harapkan nantinya dapat membuat daftar skala prioritas, ya. Itu saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sudah jelas semua ini ya tujuannya ya. Nah, ini nanti harus kamu dapat ya ilmunya setelah pembelajaran ini. Ya. Sekarang kita lanjutkan.
tahu jenisnya, harus tahu dulu apa sih itu pengertian kebutuhan. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup dan mencapai kemakmuran. Ya, jadi kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi berdampak bagi manusia. Berdampak dah. Iya, misalnya kita kan sehat, perlu makan, perlu olahraga. Ya. Nah, kalau kita tidak makan bagaimana? Bisakah kita sehat? Kita akan lesu. Bahkan kalau misalnya sampai dehidrasi, kita bisa masuk rumah sakit. Ya, kurang makan, kurang minum yang sangat, ya, sehingga kita bisa sakit. Itu pengertian kebutuhan. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, baru kita bahas yang kedua, jenis-jenis kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu ada 4 jenis. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan intensitasnya atau kepentingannya. Itu terbagi menjadi berapa itu? Terbagi menjadi 3. Satu, kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Ya, kalau tidak terpenuhi, ya berdampak sangat tidak baik kepada manusia. Makan, minum, contohnya dia, makan, minum, pakaian, ya, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Apa yang dimaksud kebutuhan sekunder? Yaitu kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, apa contohnya? Peralatan rumah tangga, ya. Iya. Lalu yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini menempati paling bawah sekali, ya. Artinya kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, sekunder sudah terpenuhi, baru ya kita memenuhi kebutuhan tersier. Ya, apa itu kebutuhan tersier? Itu kebutuhan lewat yang dipenuhi untuk meningkatkan status sosial setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Apa contohnya? Mobil. Ya, kalau sedang kebutuhan saja mungkin mobil biasa saja, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau mobil tersier mewah, pengen yang mewah, dengan disesuaikan dengan pendapatan seseorang, gitu ya. Baik. Yang selanjutnya, bahasa ini. Selanjutnya, nah, kalau tadi berdasarkan intensitasnya, yang kedua ini adalah jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Cuma ada berapa di situ? Ada 2. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan untuk menjaga kondisi tubuh, seperti makan, minum, dan olahraga. Ya, tidur juga. Kalau kita kurang tidur, jadi ngantuk. Ya, pernah kan kamu alami? Nah, sering bahkan mungkin, ya. Lalu yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk jiwa dan mental, seperti rasa aman, berrekreasi, atau kebutuhan akan hiburan. Jadi jiwa kita. Ya. Kalau jasmani itu raga, kalau rohani itu jiwa. Ya. Selanjutnya, nah yang ketiga, jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya juga dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang artinya kebutuhan itu harus dipenuhi saat ini juga. Contoh di situ makanan dan minuman untuk orang yang lapar. Jadi kalau kita lapar sekarang, ya walaupun makan minum itu juga jenis kebutuhan primer, ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kita lapar, maka kita butuh makan, ya. Kita haus sekarang,
berdasarkan subjek. Ya, juga dibagi menjadi dua. Satu, kebutuhan individu. Apa yang dimaksud kebutuhan individu? Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu secara perorangan. Oh ini. Nah, tadi sudah nyanyi. Masih nyantuk? Semangat ya. Lalu contohnya kok pakaian, makanan ya, kemudian sepatu untuk setiap orang ya. Jadi kita sekolah kemana ya perlu sepatu setiap orang perlu ya. Maka disebut sebagai kebutuhan individu. Lalu yang kedua, kebutuhan sosial atau masyarakat, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat secara umum. Nah, kendaraan misalnya pesawat atau mobil misalnya, kan orang yang tidak punya kendaraan dia butuh angkutan umum ya. Nah, dia butuh pesawat terbang kalau mau ke daerah lain yang lebih cepat waktunya ya. Nah, atau karena kita di sini kan masyarakat kita mayoritas muslim, maka kita perlu apa? Perlu tempat ibadah, perlu masjid ya, kalau di kampung perlu sholat atau musola. Nah, itu merupakan juga kebutuhan masyarakat. Ya. Paham? Sampai sini? Nah, jadi dari pengertian kebutuhan, kemudian jenis kebutuhan, sampai di sini ada yang menanyakan? Kira-kira ada yang kurang jelas? Nah, artinya jelas semua? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas semua, kita lanjut materinya ya. Nah, yaitu masih berhubungan dengan kebutuhan, yaitu tentang skala prioritas ya. Nah, apa itu skala prioritas? Nah, di sini ya sudah tertera. Ya, skala prioritas adalah proses mengurutkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya agar dapat dialokasikan sumber dayanya secara efisien. Oke, jadi urutan kebutuhan. Nah, untuk urutan ini kita harus buat daftar dulu ya. Jadi kita buat daftar kebutuhan kita, misalnya kebutuhan kalian 1 minggu apa saja, tulis ya. Nah, nanti kamu urutkan dari yang seluruh daftar tadi, urutkan yang mana yang lebih penting dulu ya, dipenuhi ya. Karena kalau tidak diurutkan, tidak dibuat skala prioritas ya, bisa saja terjadi yang tidak penting dibeli duluan. Ketika mau beli yang penting, uangnya sudah habis ya. Itu tentang skala prioritas. Jelas ini? Sudah jelas, lanjut sekarang. Nah, kenapa kita harus menyusun skala prioritas? Nah, ini ada 4 ya manfaatnya diantaranya. 1, kebutuhan utama terpenuhi ya kan, karena dengan adanya daftar tadi ya. Jadi kita ini yang perlu dulu, berarti kita harus beli dulu itu ya. Nah, yang kedua, keuangan lebih terkendali ya, tadi kita tidak salah beli tadi ya. Jadi kita beli yang memang kita butuh dulu ya. Yang bisa ditunda, yang belum butuh jangan dibeli dulu agar uang kita cukup ya, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, rencana keuangan akan berjalan sebagaimana mestinya ya, karena mana daftar tadi kan. Jadi kita tahu tadi urutan yang paling penting dulu ya, itu yang paling penting tadi. Lalu yang keempat, bisa mengetahui hal atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi dan memonitor progres dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Jadi kalau sudah daftar tadi, kita urutkan. Oh, misalnya kebutuhan itu ada 10, nanti urutkan. Berdasarkan tingkat kepentingannya tadi, berdasarkan prioritas ya, yang mana yang utama. Oh, baru terbeli dengan uang sekian, baru terbeli yang nomor sampai nomor 5. Berarti untuk ke depan nomor 6 ada uang dibeli yang nomor 6 dan sampai nomor 10. Nah, seperti itu. Jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, tadi di tujuan pembelajaran yang nomor 4, kalian itu diharapkan setelah belajar tentang kebutuhan ini bisa membuat peta pikiran ya, peta pikiran tentang jenis kebutuhan. Nah, ini itu ada contoh
tulisnya. Ya? Nah, paham? Jelas di sini? Bisa nanti buat ya? Semangat ya? Baik. Ya, ini pertanyaan tadi. Ya? Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan tidak? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya. Nah, Ibu ada lembar kerja peserta didik. Silakan kalian berkelompok. Silakan. Ya, 4 sampai 5 orang atau 3 sampai 4 orang. Ya, kalau tidak cukup 4, 3 boleh. Silakan berkelompok. Ya, silakan ya. Oke, silakan dibalik saja bangkunya, dibalik berhadapan supaya enak ya. Nah, jadi berhadapan, silakan kursinya dibalik, kursinya dibalik. Ya, baik. Silakan balik kursinya. Nah, dengarkan. Nama kelompoknya. Bagaimana kalau kita menggunakan angka saja? Setuju tidak? Setuju. Jadi angka dari 1 sampai 6 seperti ini ya. Banyak kelompok. Setuju semua? Setuju. Ibu tentukan tidak apa-apa ya nomornya ya. Jadi kita supaya lebih mudah. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 5 di mana? Itu fungsinya berhadapan. Iya, jadi enak diskusinya. Ya, nah ini Ibu bagikan NKPD-nya. Ingat, ini kamu kerjakan, ada petunjuk kerja ada di sini. Kamu kerjakan secara berkelompok. Ya, jadi harus diskusi. Nah, nanti ketika diskusi itu Ibu nilai, ada penilaian Ibu, ada observasi ya. Ada penilaian observasi, siapa yang aktif, ya, siapa yang memberikan pendapat dan sebagainya. Itu ada penilaian. Ya, jadi yang aktif, ya pasti nilainya bagus. Ya, baik, sekarang Ibu bagikan ya. Setelah Ibu bagikan, silakan nanti dibaca dulu, diperhatikan dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, tanyakan sama Ibu. Nah, silakan siapkan penanya. Kemudian tadi penjelasan tadi dicatat tidak? Iya. Ya. Nah, silakan. Ya sudah dapat ini berbaliknya. Nah, berhadapan betul, jadi enak. Baik, ini kelompok berbaliknya. Nah, jadi berhadapan. Ya, berbalik ini. Di sini ya. Itu kursi balik ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Waktunya 30 menit. Nah, cukup lama ya. Ya, silakan. Waktunya 30 menit. Ya, silakan.
Nah, di sebelahnya kamu ikutan saja nanti kamu buat, ya. Buat kalau prioritas yang mana yang dulu diperlukan kamu buat, sesuaikan, ya, dengan urutan kebutuhannya. Nah, kalau tidak ada yang mau dijelaskan untuk karangan tidak usah dibuat, ya, tidak usah ditulis. Kalau tidak ada yang mau dijelaskan, paham? Silakan. Ya. Apa tadi kelompok 5 teman-teman? Iya, nanti. Ya, sekarang selesai itu. Kita cari dulu, ya, boleh. Oh, iya. Ini gambar ini kan? Nah, ini ada gambar. Ya. Jadi bukan manusia, kita ada 4 tadi kan kita dipelajari. Nah, dari gambar ini itu kan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, kamu sebut nomor 1 itu kebutuhan apa dan masuk kemana? Kamu identifikasi, ya. Nah, jadi yang ada gambar, coba perhatikan yang ada gambar itu kan 1 sampai 10 gambarnya ya. Nah, kamu identifikasi tadi, identifikasi jenis kebutuhan. Jadi gambar 1 itu termasuk jenis kebutuhan apa, ya? Kebutuhan apa? Yang kedua kebutuhan apa? Gambar 2 sampai gambar 10. Tadi kan sudah kita bahas kan? Jenis kebutuhan. Ya, jelas? Bisa? Oke, silakan. Iya, deh. Di sini boleh. Ada nomornya ini. Jadi satu gambar tuh bisa lebih dari satu kebutuhan ya. Ya nah, satu gambar tuh bisa lebih dari satu kebutuhan ya. Nah, di situ kan bisa juga dia kemana-mana karena ada 4 jenis tadi. Ya silakan. Waktunya berjalan terus ya. Nah, nanti setelah ini kita ada presentasi ya, atau menyajikan hasil jawaban dari diskusi kalian ke depan. Ya.
jelasin, satu baik. Iya, maksudnya diidentifikasi, jadi satu baik, ya. Bukan apa maksud mana, kan? Ya, silakan. Masih banyak. Nah, yang ini
yang memanfaatkan kapal terbang ini, pesawat ini? Iya, nama masyarakat. Berarti kalau masyarakat kebutuhan apa ya? Kebutuhan apa di sini yang sudah kita bahas tadi? Termasuk kebutuhan sosial. Boleh. Berarti Tidak usah disebut pesawat. Itu kan gampangnya pesawat. Berarti dia tuh sejenis anak. Iya. Pesawat itu termasuk kebutuhan apa? Boleh sudah disebut. Nanti ada gambar aku sudah sebut ya. Jangan main-main, coba buat. Ya, sudah selesai belum? Kalau ini belum selesai, main-main. Ya, tidak dapat ilmunya. Waktunya terus berjalan ya. Contoh makanan, pakaian, dan sepatu. Pakaian dan sepatu. Makanan, contoh makanan dan hidup. Pak, untuk buka pikiran itu tidak perlu pakai instan juga udah apa-apa nak. Ya, kamu buat kreativitas kamu sendiri. Coba kamu buat deh misalnya, udah ada apa-apa. Kalau pakai instan lagi kan udah lama, tapi kalau memang nak pakai instan tidak apa-apa ya. Ya, boleh. Siapa lagi yang belum dapat kertas untuk kira-kira? Belum ya? Kira lagi tuh ya. Nah, ini untuk aktivitas ya. Coba di situ. Silakan. Iya, kita tuliskan buka pikiran jenis kebutuhan. Iya, nomor 2 lagi. Nah, ini kan sudah membuat ya. Nah, itu tulis bahasa ya. Itu kan dilakukan. Nah, jawab ya. Nah, identifikasikan jenis kebutuhan dasar kebutuhan. Sudah identifikasi ya. Sudah tahu semua.
Ya, oke, tadi apa? Halo, perkenalkan nama saya David. Aku satu dan teman-teman saya Rasya, Rizky dan Afin. Kami persilakan Rasya untuk membaca. Silakan. Ya, dibacakan. Ya, ini soalnya tak terus. Nah, jawabannya yang lain perhatikan semuanya. Ya, dari nomor 1. Yang lainnya perhatikan ya, nanti disamakan dengan punya kalian, boleh disanggah ya, boleh dipisah. Satu, mencoba segala sesuatu yang merusak diperlukan untuk kelangsungan hidup dan mencapai kemakmuran, sedangkan segala globalisasi adalah kaitan Cuma dudukannya saja, karena di ada dudukan kan, dan cukup sampai sini saja. Terus sama dulu, Nah, gambar ya, coba semuanya lihat LKPD-nya masing-masing. Nah, gambar itu gambar kan? Oke, nomor 1 apa? kebutuhan berat. Nah, yang lain lihat, yang kelompok yang keras, suaranya di keras. Terus nomor 2. Dua, kebutuhan skuter. Nah, terus 3. Tiga, kebutuhan dresir. Next ke atas ya. Oh ya, silakan. Nah, lanjut nomor 4. Nomor 4 dari ini apa namanya? Nah, oke, nomor 4. Oke, sampai situ be. Sudah, silakan. Nomor 3. Sudah. Silakan. Selesai. Ya, sudah. Jadi sudah Pak, tadi diperlihatkan peta konsepnya. Sudah kan dari Nah, ya. Untuk nomor 3 peta konsep ada dibuat, ya. Sedangkan nomor 4 selesai ya, nomor 4. Sudah, selesai nomor 4 tidak? Nah, sudah. Ini ya. Nah, sudah ya. Baik.
tadi kan sudah ibu bilang ya bahwa gambar itu bisa satu gambar itu bisa lebih dari satu jenis kebutuhan. Ya, baik. Terima kasih sama Pak. Kalau tiga, Dari kepada keluarga besar. ya, masih ada lagi kan? Masih ada lagi kan? Ada lagi tidak? Baik, ada? Ya, ya, masih ada? Nanti kita lanjutkan kelompok selanjutnya. Sudah ada lagi? Silakan ditutup. Demikianlah. Demikianlah dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, kita beri aplausnya ya. Yang penting semangat, berani tampil di depan, ya. Berani mengungkapkan pendapat, ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Ya, ya silakan kelompok kedua. Nah, silakan. Ayo. Cuma 3 orang. Ya, silakan. Siapa yang mau? Baik, silakan. Buka. Ya, coba ulangi yang keras, suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo, manusia. Ya, sudah. Nah, ayo. Ya, pintar, ya. Bacakan, ya. Silakan. Dengarkan. Jawabannya saja langsung. Nomor 1 apa? Ya. Nah, dari pengertian bukan ya, silakan. Iya. Nah, tadi nomor 1 kan sudah sama semua, coba nomor 2. Yang nomor ini, yang ini saja. Nah, yang beda ini. Ya. Perhatikan ya, perhatikan. Ya. Perhatikan. Ya. Ya, oke. Gas tuh. Jangan seperti itu ya. Ya, sama-sama. Jangan. Tidak boleh. Kalau ada lebih begitu kan, ya. Nah, silakan. Kalau ada tanggapan dari nomor lain. Nah, jadi nomor 1 tadi kan sama semua ya tadi ya. Nah, yang agak berbeda itu nomor 2 ya, karena mengidentifikasi dari gambar kebutuhan ya. Silakan, sebentar ini ada tanggapan ini. Oh, udah kedengeran. Oh, boleh yang kuat. Ada teman kamu ada yang tidak kedengeran ya. Oke, diulangi sekali yang keras suaranya. Nah, ya itu jelas ya. Oke. Nah, silakan kalau ada tanggapan. Kalau ada tanggapan silakan. Kalau ada tanggapan silakan. Ya, atau ada pertanyaan ya. Bapak belajar ya. Ya, kalau di SMP itu seperti itu harus bisa eksploitasi diri ya. Seperti ini contohnya harus bisa tampil ke depan. Ya, walaupun baru belajar yang penting mau ya. Yang penting bisa tampil di depan. Ya, silakan.
kami akhiri. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua kelompok tadi, ya, dari dua kelompok tadi sudah mengungkapkan pendapatnya, ya. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang disebutkan tadi, ya, betul, ya. Ada perbedaan sudah saling mengingatkan masing-masing, ya. Nah, ada yang tadi menyangga, ada yang menambahkan. Nah, sekarang kita simpulkan, ya, apa yang kita dapat, materi yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan tadi? Coba angkat tangan satu-satu. Atika, yang lain silakan. Ya, ya. Oke. Kemudian jenis kebutuhan tadi identifikasi, ya, identifikasi kebutuhan. Kalau kebutuhan terbagi menjadi berapa? Oke, jadi 4. Satu. Ya, yang kuat.
tadi udah sulit atau bagaimana? Sedang. Ya. Bisa kamu terima dengan baik? Bisa. Bisa. Ada nggak kesulitan belajar ini tadi? Tidak. Betul tidak? Tidak. Buat beban pikiran sulit tidak? Tidak. Dalam prioritas? Tidak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan tidak banyaknya kesulitan artinya kamu memang mengikuti dengan baik, sudah siap, benar-benar siap belajar ya, sehingga hasilnya nanti dapat berhasil atau dapat kita dapatkan hasil yang terbaik ya. Ya, itu saja ya. Ya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Itu saja materi kita hari ini. Oh ya, jangan lupa. Ya, tadi kamu kan berputar pikiran.